Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Risha Putri, NIM 1194067. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya buat. Di sini seminar proposal saya berjudul Simulasi dan Analisis Manajemen Interferensi menggunakan metode shock frekuensi reuse pada jaringan femtosel, dengan dosen pengampu Bu Citronela Nurfitriani Hasim STMT dari Prodi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera. Dengan outline bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab tiga metode penelitian. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi semakin pesat. Lebih dari 50% komunikasi telepon dan lebih dari 70% komunikasi terjadi di dalam ruangan. Indoor membutuhkan data rate yang tinggi untuk mendapatkan kualitas sinyal seluler yang baik. Femtosel sebagai salah satu solusi untuk menjaga kualitas sinyal di dalam ruangan. Untuk masalahnya ada dua. Yang pertama, interferensi sama femtosel yang biasa kita sebut cotier, dan interferensi femtosel antar makrosel yang biasa kita sebut cross tier. Solusi untuk mengatasi permasalahan interferensi disebut sebagai manajemen interferensi. Skripsi ini akan membahas manajemen interferensi dengan metode soft frequency reuse yang akan berfokus pada transmisi downlink. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara meminimalisir interferensi yang berpusat pada interferensi antara makrosel dengan femtosel, dan femtosel dengan femtosel itu sendiri menggunakan metode SFR. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode SFR dalam melakukan manajemen interferensi pada headnet makrofemtosel. Lalu untuk tujuan, yang pertama, melakukan skenario simulasi yang telah dibuat untuk manajemen interferensi pada jaringan femtosel menggunakan metode soft frequency reuse pada arah downlink. Lalu yang kedua, menganalisis kinerja jaringan dengan manajemen interferensi pada headnet makro femtosel dengan menggunakan metode SFR sehingga ditemukan hasil berupa SINR, throughput, dan bit error rate. Untuk batasan masalahnya, simulasi menggunakan software MATLAB diasumsikan tidak terjadi handover antara makrosel femtosel dan makrosel dengan kondisi performa yang baik. Lalu pengembangan skenario penempatan sel-sel disebarkan pada wilayah perkotaan. Lalu parameter yang dipergunakan untuk analisis diantaranya adalah perbandingan nilai SINR, throughput, dan bit error rate. Untuk analisa berdasarkan tipe interferensi cotier dan cross tier. Interferensi yang dianalisis pada arah downlink menggunakan OFDMA. Untuk tinjauan pustaka, femtosel access point nirkabel berdaya rendah yang beroperasi menggunakan spektrum frekuensi berlisensi untuk menghubungkan telepon seluler standar ke sebuah jaringan operator seluler menggunakan DSL atau koneksi pita lebar kabel di perumahan. Ini untuk gambaran makrosel, mikrosel, femtosel, dan pikosel. Lalu interferensi pada femtosel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu interferensi sesama femtosel, bisa disebut juga cotier. Lalu interferensi femtosel antar makrosel itu sendiri biasa disebut cross tier. Untuk tinjauan pustaka, saya menggunakan metode soft frequency reuse. Metode ini yaitu skema frekuensi reuse di mana area cakupan makrosel dibagi menjadi dua area. Yang pertama itu sel edge dan yang kedua itu sel center. Selain pembagian ini, pada SFR juga dilakukan pembagian frekuensi dan daya yang harus direncanakan dengan baik untuk mendapatkan kinerja yang baik. Kelebihan dari SFR ini yaitu intersel interferensi yang rendah, kinerja yang baik pada sel edges. Setiap sektor menggunakan semua bandwidth yang tersedia dan memiliki kapasitas per sektor yang besar. Lalu, sedangkan kekurangan dari SFR ini yaitu perencanaan frekuensinya cukup kompleks dan membutuhkan frekuensi schedule untuk mengurangi interferensi antar sektornya. Lalu untuk tinjauan pustakanya, parameter performasinya itu yang pertama SINR. SINR itu yaitu rasio perbandingan antara sinyal yang diterima oleh user terhadap jumlah interferensi dan noise yang terjadi. Lalu untuk throughputnya,
di situ di bawah itu adalah rumus-rumus dari parameter-parameter yang saya gunakan. Throughput itu ukuran seberapa banyak unit informasi yang dapat diproses oleh sistem dalam jumlah waktu tertentu. Untuk yang terakhir, bit error rate itu perbandingan antara kesalahan error dengan bit yang dikirimkan keseluruhan. Bit error rate itu berfungsi untuk menguji seberapa banyak kesalahan pembacaan di sisi penerima setiap detiknya. Untuk kajian hasil penelitian yang berkaitan, yang pertama itu dari Camilla, mempertimbangkan kondisi interferensi pada femtosel tetangga memberikan throughput yang lebih tinggi daripada metode yang hanya mempertimbangkan kondisi lokal. Yang kedua dari Risdawati Huta Barat, distribusi femtosel harus mempertimbangkan jarak yang tidak terlalu dekat dengan base station yang diamati karena berpengaruh terhadap daya yang diterima dari user. Untuk yang ketiga yaitu Gatra, perangkat femtosel pada sistem LTE Advanced dapat menjadi solusi untuk menambah coverage dari suatu operator seluler yang mengusung teknologi LTE Advanced di masa depan. Untuk yang ketiga, dari Pei Huang, interferensi interfemtosel secara signifikan membatasi throughput yang dapat dicapai dari sistem femtosel OFDMA yang memerlukan manajemen interferensi yang disesuaikan untuk jaringan femtosel. Lalu, selanjutnya dari Nasmus Sakwib, cara meningkatkan kapasitas jaringan yaitu salah satunya dengan penyebaran femtosel. Interferensi yang dapat terjadi pada femtosel yaitu co-tier dan cross-tier. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi interferensi. Selanjutnya dari Anissa Krisyanti, interferensi dari komunikasi antar makrosel terhadap komunikasi jaringan seluler sangat mempengaruhi power transmit yang diberikan oleh INB terhadap QI dan juga sebaliknya. Untuk yang terakhir dari Anggun, semakin banyak jumlah penginterferensi, nilai quality of service dari SINR dan throughput akan mengalami penurunan. Berikut ini perancangan dan simulasi penelitian saya. Yang mulai, lalu yang kedua saya melakukan studi literatur, lalu yang ketiga merancang dan modifikasi skrip program, lalu saya membuat simulasi, lalu apabila simulasinya berhasil, saya bisa lanjut menganalisis hasil kerja penelitian yang sudah saya buat. Apabila simulasi tidak berhasil, maka saya harus membuat ulang simulasi kembali. Lalu kesimpulan dan selesai. Di sini merancang dan modifikasi program. Di sini ada spesifikasi parameter rancangan jaringan headnet. Saya menggunakan jumlah makrosel 3 buah. Saya menggunakan femtosel 120, jumlah user 120, bandwidth saya menggunakan 2 buah, 10 MHz dan 20 MHz. Jari-jarinya saya menggunakan 1000 meter, jari-jari makrosel. Jari-jari femtosel saya menggunakan 30 meter, batas luar sel saya menggunakan 750 meter, daya pancar user equipment 23 dBm, daya pancar 43 dBm, rugi-rugi penetrasi area indoor 10 dB, white noise power density min 174 dBm. Lalu parameter simulasi jaringan MATLAB-nya. Untuk parameter yang pertama, pengukuran quality of service jaringan. Di sini SINR, throughput, dan bit error rate. Untuk teknologi jaringan 4G LTE, metode manajemen interferensi sub-frequency reuse, jenis jaringan heterogeneous network macrocell femtosel, desain cell hexagonal cell, jenis simulasi Monte Carlo simulation in MATLAB. Untuk skenario yang di sini saya menggunakan skenario penelitian ada 2 tahap. Skenario yang pertama, ketiga makrosel menggunakan sumber daya radio frekuensi yang berbeda. Salah satu dari 3 makrosel tersebar femtosel secara acak, tetapi 2 makrosel yang lain tidak ada femtosel yang disebarkan.
Untuk skenario yang kedua, area femtosel dibagi menjadi 3 sektor. Masing-masing sektor tersebar femtosel secara acak sebanyak 40 femtosel. Tadi saya menggunakan total femtosel 120, jadi dibagi 3 sektor 40 40 40, jadi total 120 saya gunakan femtosel. Lalu saya juga akan membandingkan apabila penelitian saya ini menggunakan metode soft frequency reuse dan apabila penelitian saya ini menggunakan metode soft frequency reuse dengan 2 skenario ini. Untuk simulasi jaringannya, di sini mulai membuat parameter jaringan, lalu menentukan titik dan menggabungkan koordinat sel, membuat heterogeneous network, perhitungan interferensi jaringan, dan menampilkan output simulasi selesai. Di sini keterangan nilai SINR-nya lebih dari sama dengan 20 dikatakan luar biasa, 15 sampai dengan 10 sangat baik, 10 sampai dengan 5 baik, 5 sampai dengan 0 normal, 0 sampai dengan min 5 buruk, kurang dari min 10 sangat buruk. Untuk nilai throughput-nya, kurang dari 10.000 itu keterangannya luar biasa, 10.000 sampai dengan 5.000 sangat baik, 5.000 sampai dengan 1.000 baik, 1.000 sampai dengan 384 normal, 384 sampai dengan 128 buruk, 128 sampai dengan 0 sangat buruk. Lalu di sini alur pemrograman sistem simulasi mulai, lalu input parameter jaringan, menentukan koordinat heksagonal makrosel dan femtosel, menggabungkan titik koordinat tiap node pada sel, membuat struktur heterogeneous network, menentukan pembagian alokasi user makro femtosel, menggunakan implementasi teknik soft frequency reuse, melakukan perhitungan interferensi pada sistem jaringan, menjalani simulasi program, menampilkan output simulasi, dan selesai. Untuk alur simulasi ini, saya bisa saja tahap-tahapnya bisa bertambah, bisa juga berkurang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.